keputusanku tidak akan berubah. Waktu sudah menunjuk angka 9 malam. Hanum belum bisa tidur karena Nizam belum juga kembali ke rumah mereka. Kemana? Ini laki gue, padahal banyak banget yang pengen gue tanyain ke dia, gumamnya pelan. Ia kemudian menoleh ke arah jam dinding. Ia lalu mengembuskan napasnya dengan panjang dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tak lama kemudian, Nizam tiba di rumah itu. "Assalamualaikum," sapanya kemudian. "Waalaikumsalam. Dari mana aja? Kenapa jam segini baru pulang?" tanya Hanum sewot. "Dari rumah ayah, ada yang ingin mereka sampaikan padaku. Maaf, jika saya tidak member." "Mas, kita kan sudah jadi suami istri. Ngomongnya gak usah formal banget, bisa? Aku gak nyaman dengernya." Nizam menaikkan kedua alisnya kemudian menaruh peci di atas meja dan menatap istrinya kembali. "Ya sudah, terserah kamu saja. Ada yang ingin kamu tanyakan? Kenapa menungguku? Atau ingin melayaniku lagi?" Hanum lantas menyunggingkan bibirnya mendengar pertanyaan dari suaminya itu. "Bukan, tadi aku ketemu sama Melati di taman kolam ikan." Nizam menelan salivanya dengan pelan, menatap raut wajah datar sang istri yang tengah menatapnya. "Apa yang dia katakan pada kamu?" tanyanya dengan suara tegasnya. Hanum menggeleng pelan. "Gak ada, dia cuma bikin aku kepo doang. Gak ngasih tahu apapun selain bikin aku penasaran." Hanum kemudian melangkah satu langkah mendekati sang suami. "Mas, ada yang kamu sembunyikan dari aku? Kamu udah punya istri selain aku? Aku dijadikan selir kamu ya, Mas?" Nizam menoleh cepat dan menatap datar wajah istrinya. "Istriku hanya kamu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Jangan ulangi ucapan tidak sopan kamu itu." Hanum tersenyum campah. "Mas, aku tahu. Kamu terpaksa menikah denganku. Kita dijodohkan dan entah siapa yang mulai dul. Ayahmu, beliau sudah tidak tahan lagi melihat anak gadisnya yang bergaul tidak sesuai dengan syariat Islam, membuka aurat di depan umum. Jika tidak ingin melihat ayahmu masuk neraka, maka patuhi semua perintah Allah. Jangan pernah mengecewakanku ataupun orang tuamu. Insya Allah, aku akan menjadikanmu wanita yang baik." Hanum menelan salivanya, menatap datar wajah Nizam yang begitu tegas menasihatinya. Raut wajah galaknya masih belum hilang di pandangan Hanum, sehingga membuatnya menganggap bila jodohnya ini memanglah Ustadz galak, atau mungkin hanya padanya saja. "Jangan lupa baca doa sebelum tidur, Hanum, agar tidurmu terhindar dari gangguan jin," ucap Nizam kemudian masuk ke dalam kamar mandi. "Aneh, kayaknya dia lagi nyembunyiin sesuatu dari gue. Emangnya dia doang yang gak mau dijodohkan? Gue apa lagi? Kalau bukan karena papa mau bunuh diri, kagak bakalan. Gue mau nikah sama Ustadz galak, dingin kayak freezer modelan dia." Hanum menyunggingkan bibirnya kemudian menarik selimut dan menutup matanya. Istirahat sejenak sebelum nanti dibangunkan kembali untuk melakukan ibadah. Selesai sholat subuh, Hanum kembali naik ke atas tempat tidur dan mengambil ponselnya. Mumpung Mas Nizam masih di masjid, puas-puasin dulu dah, main HP. Kalau ketahuan, bisa diceramahi 7 hari 7 malam gue. Gumamnya lalu menekan tombol kontak dan menghubungi Risa, salah satu sahabatnya. "Woi, demi apa?" Hanum telepon. "Hanum, ini Elo kan?" Risa tampak terkejut karena mendapat panggilan dari Hanum. "Iyalah, ini gue. Gue gak punya temen di sini." "Risa, buruan kesini ngapa? Mami Elo pasti bangga. Elo masuk pesantren. Ya meskipun cuma numpang ngadem doang di sini. Please, Risa, gue tertekan banget tinggal di sini." Hanum mengadu kepada Risa dan memohon meminta agar perempuan itu mau mondok di sana. Risa menghela napasnya dengan panjang. "Nanti gue pikir-pikir dulu dah. Gue juga gak bisa jauh dari Elo. Nanti gue kabarin lagi kalau mau ke sana." Hanum menghela napas kasar. Terdengar suara langkah kaki hendak masuk ke dalam kamarnya. Udah dulu. Kayaknya laki gue udah balik." Hanum langsung menutup panggilan tersebut dan menaruh ponselnya di atas nakas. "Cepet amat. Udah balik lagi aja.
Tanya Hanum tampak bingung melihat sang suami sudah kembali. Nizam melihat jam yang melingkar di tangannya. Sudah jam 6. Sebaiknya kamu olahraga sebentar supaya lebih segar. Biar aku temani. Hanum mengerutkan keningnya. Tumben banget. Ngajak olahraga. Kemarin perasaan gak ada tuh. Ngajak-ngajak olahraga. Karena kemarin kamu masih terlihat kesakitan. Makanya aku tidak meminta kamu untuk olahraga. Hanum menghela napas kasar. Ya udah, ucapnya lalu beranjak dari duduknya dan mencari celana panjang lalu ia pakai. Nizam menatap Hanum di dekat tempat tidur kemudian menelan salivanya dengan pelan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika memang dia akan pulang dan mempertanyakan siapa Hanum? Ucapnya dalam hati. Nizam tampak resah mendengar kabar dari orang tuanya tentang seseorang yang pernah akan dinikahkan dengannya. Sebentar lagi akan pulang dari Mesir. Waktu sudah menunjuk angka 7 pagi. Selesai olahraga, Hanum dan Nizam menyantap sarapan bersama di ruang makan di dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucap Syarif, ayah sekaligus pemilik pesantren Al-Qaidah. Waalaikumsalam, jawab Nizam dan Hanum bersamaan. Ayah, silakan duduk. Ya, maaf, kami masih sarapan. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Nak, ayah tunggu di ruang tamu saja. Baik, ya. Nizam kemudian melirik Hanum yang tengah menatap ke arah Syarif. Mau ngapain? Ayah kesini? Kamu yang nyuruh? Tanya Hanum pelan. Nizam menggeleng. Tidak, mana mungkin aku menyuruh ayahku sendiri datang menghampiriku. Tentu saja aku yang akan datang menghampirinya. Iya juga sih, ya udah. Habisin dulu sarapannya. Jangan buat ayah nunggu lama. Iya, Nizam kembali menyantap sarapannya seraya menatap Hanum yang tengah meneguk minumannya. Tak lama kemudian, Nizam menghampiri sang ayah yang tengah memandang foto pengantin yang dipajang di ruang tamu. Ada apa, ya? Tanya Nizam dengan penuh sopan santun. Syarif menghela napasnya dengan panjang kemudian menatap Nizam yang tengah berdiri di depannya. Bagaimana Hanum? Dia masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya, tanyanya kemudian. Iya, ya, dia masih belajar untuk membiasakan diri di sini. Aku pastikan, tidak akan lama lagi dia akan terbiasa dan bisa jadi guru agama di sini. Syarif tersenyum tipis kemudian menghampiri Nizam dan menepuk pundak lelaki itu. Ibumu masih berharap kamu mau menerima 2 orang di hidup kamu, Nizam. Perjodohan ini membuatnya shock dan belum bisa menerima kehadiran Hanum sepenuhnya. Nizam menelan salivanya kemudian menoleh ke arah dapur. Khawatir Hanum mendengarkan perbincangan mereka. Ayah, sebaiknya jangan bahas ini di sini. Aku tidak ingin menyakiti hati Hanum jika dia mendengarnya. Aku akan bicara dengan ibu. Dan keputusanku tidak akan pernah berubah. Maaf, ayah. Kamu tidak perlu meminta maaf, nak. Itu hakmu. Tapi, andai kamu tidak bisa mendidik Hanum menjadi istri yang berbakti, ibu pasti akan tetap memilih Naswa sebagai menantunya.